Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Estusi Nuningrum dalam pertemuan pertama mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Pada pertemuan kali ini saya membahas mengenai kontrak perkuliahan. Jadi di sini saya akan membahas juga mengenai pengertian dari software, fungsi dari software, tingkatan bahasa pemrograman, dan apa itu pemrograman C++. Mari kita simak video-video pembelajaran saya berikut ini. Ini merupakan pokok perkuliahan selama 12 kali pertemuan. Ini adalah daftar buku yang saya gunakan selama 1 semester untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Ini adalah komponen penilaian yang akan saya berikan kepada siswa selama 1 semester. Jadi di sini untuk keaktifan 10%, praktek dan tugas 15%, ditambah dengan latihan berarti menjadi 25%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 40%, dan untuk syarat mengikuti UAS kehadiran itu adalah 75%. Proses pembelajaran kita akan 16 kali pertemuan, tetapi hanya 12 kali pertemuan untuk perkuliahan, di mana 2 minggu terakhir saya akan ada presentasi sebanyak 1 kali, dan 2 minggu untuk waktu UTS dan UAS. Ini untuk penilaiannya, jadi untuk teori itu ada 2 SKS, untuk praktikum itu bobot nilainya adalah 1 SKS. Nah, di sini untuk kehadiran selama daring itu harus hadir tepat waktu sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Selama perkuliahan daring online ketika tatap muka dengan media Zoom, maka mahasiswa wajib untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon. Ini saya akan menjelaskan untuk pendahuluan mengenai pengertian software terdahulu. Jadi, di sini menurut para ahli, yaitu Wiwit. Jadi di sini software adalah nyawa dari sebuah hardware dan komputer. Karena tanpa adanya perangkat lunak, maka komputer hanyalah sebuah hardware yang mati dan tidak dapat digunakan. Menurut Roger, pengertian software adalah suatu perintah program dalam sebuah komputer yang apabila dieksekusi oleh usernya akan memberikan fungsi dan unjuk kerja seperti yang diharapkan oleh usernya. Nah, ini menurut Melvin. Jadi di sini suatu perangkat yang berfungsi sebagai pengatur aktivitas kerja komputer dan seluruh instruksi yang mengarah pada sistem komputer. Menurut Imam, di sini dikatakan perangkat lunak adalah suatu program dalam komputer yang dirancang sedemikian rupa yang jika dijalankan akan memberikan perintah ke komputer, hardware, atau software lainnya dalam rangka menyelesaikan sebuah tugas pekerjaan dan juga tuntunan tertentu seperti yang diharapkan oleh user. Ini fungsi utama software. Jadi, menyediakan fungsi dasar sebuah komputer sehingga dapat dioperasikan. Nah, di sini juga dapat mengatur setiap hardware yang ada pada komputer sehingga dapat bekerja secara simultan. Yang ketiga, menjadi penghubung antar beberapa perangkat lunak lainnya. Kemudian, untuk perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerjemah suatu perintah software lainnya. Yang selanjutnya, software juga dapat mengidentifikasi suatu program yang ada pada komputer. Nah, di sini software berdasarkan jenisnya itu ada operating system, ada programming language, dan juga application program. Nah, untuk software berdasarkan distribusinya itu ada freeware, yaitu perangkat lunak yang dapat dimiliki dan digunakan secara gratis tanpa batas waktu tertentu. Biasanya perangkat lunak jenis ini memiliki fitur yang kurang lengkap dan tidak maksimal. Kemudian N-ware, yaitu software yang bisa didapatkan dan digunakan secara gratis, namun dengan kompensasi adanya iklan yang muncul di komputer.
Spareware. Spareware yaitu perangkat lunak yang dibuat khusus untuk memata-matai segala aktivitas pengguna komputer. Open source itu adalah software yang kode sumbernya dapat dibuka, diubah, ditinggalkan, dan disebar luas. Shareware itu adalah piranti lunak untuk keperluan tertentu yang dibagikan secara gratis. Nah, misalkan hanya diberikan trial selama 1 hari. Nah, ini adalah posisi dan peran software. Jadi di sini kita sebagai pemakai itu ada application level software, system level software, hardware, dan eksekutor perintah. Tingkatan bahasa pemrograman. Di sini ada bahasa generasi pertama. Jadi bahasa yang berorientasi pada mesin. Jadi di sini dia menggunakan bahasa mesin atau kode mesin. Nah, untuk generasi pertama ini termasuk tingkat rendah yang hanya dipahami oleh komputer. Jadi bahasa mesin ini sangat sulit dipahami oleh orang awam sehingga programmer harus menguasai operasi komputer secara teknis. Untuk bahasa generasi kedua itu adalah disebut juga bahasa rakitan atau assembly. Nah, di sini bahasa assembly adalah bahasa pemrograman yang menggunakan instruksi yang sama seperti bahasa mesin, tetapi instruksi dan variabel yang digunakan mempunyai nama, sehingga mempermudah proses pemrograman. Karena tidak lagi menggunakan deretan kode biner untuk pemrograman. Untuk bahasa generasi ketiga itu disebut juga pendekatan prosedural. Jadi di sini dia sudah menggunakan kata-kata yang biasa digunakan oleh manusia. Contohnya adalah write untuk menampilkan ke layar, read untuk membaca data masuk ke keyboard. Bahasa pada generasi ini disebut juga bahasa high level language atau bahasa tinggi. Nah, contohnya adalah Pascal, Fortran, C, COBOL, BASIC, dan lain. Untuk bahasa generasi keempat itu dikatakan sebahasa non-prosedural. Jadi dirancang untuk mengurangi waktu pemrograman untuk membuat program sehingga pembuatan program disebut dengan waktu yang cepat. Nah, di sini program ini dapat digunakan oleh pemakai yang kurang mengerti mengenai hal-hal teknis pemrograman tanpa perlu bantuan seorang programmer yang profesional. Ini merupakan contoh dari bahasa generasi keempat yaitu Microsoft Access. Nah, ini digunakan jadi Microsoft Access ini adalah program database sederhana. Nah, bahasa generasi keempat itu sering disebut juga Very High Level Language Problem Oriented Language. Jadi bahasa yang berorientasi pada masalah. Karena memungkinkan pemakai menyelesaikan masalah dengan sedikit pengkodean atau kode prosedural yang dibandingkan dengan prosedural. Ini adalah fasilitas yang disediakan, yaitu program generator, report generator, bahasa query atau SQL. Dengan adanya fasilitas ini, programmer sedikit dalam menulisan kode instruksi. Contohnya adalah Oracle, Microsoft Access, dan sebagainya. Untuk bahasa generasi kelima, itu dikatakan juga sebagai kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau kerennya yaitu AI. Jadi AI adalah disiplin dari ilmu komputer yang mempelajari cara komputer meniru kecerdasan manusia. Contoh aplikasinya yaitu pemrograman bahasa alami, jadi mengatur komputer agar bisa berkomunikasi dengan manusia melalui bahasa manusia. Jadi aplikasi sistem pakar atau program komputer yang dapat menghasilkan pemikiran yang setara dengan seorang pakar. Contohnya adalah Prolog dan Linux. Nah, ini secara singkat aja. Jadi tingkatan bahasa pemrograman seperti ini ya. Nah, kita bahas mengenai pemrograman plus. Apa sih bahasa C++ itu ya? Nah, ini secara singkat aja, jadi perkembangannya sebetulnya bahasa C++ itu dari bahasa C, kemudian dikembangkan menjadi bahasa B. Nah, dikembangkan lagi menjadi bahasa C. Nah, di sini dikatakan bahasa C itu dia mempunyai sistem operasi Unix.
Nah, Unix itu adalah sebuah sistem operasi komputer desain agar portable, multitasking, dan multi-user. Nah, ini perkembangan lebih lanjutnya seperti ini ya kira-kira. Nah, di sini mengapa C++ gitu? Kenapa kita pakai C++? Kenapa nggak bahasa pemrograman lain? Nah, di sini ada beberapa kelebihan dari C++. Nah, di sini standar ANSI, jadi bisa dipakai di berbagai platform. Terus kecepatan programnya itu jika dibandingkan dengan program yang sama, itu relatif lebih cepat. Nah, dikatakan lagi C++ itu portable dan fleksibel yang tinggi untuk semua jenis komputer. Dan kemudian hampir di seluruh jenis komputer dia bisa dipakai. Nah, kodenya itu dia bersifat reusable sehingga dapat digunakan kembali pada proyek lainnya dengan hanya menggunakan library dan folder. Ini kemudian bahasa C++ itu dia menyediakan sedikit kata kunci, hanya terdapat 48 kata kunci. Nah, dukungan pustakanya sangat tinggi dan dia itu banyak sehingga bisa menjadi aplikasi yang makro. Nah, C++ adalah bahasa yang terstruktur. Dengan demikian, dia akan lebih mendukung OOP atau Object Oriented Programming. Nah, dikatakan C++ juga merupakan bahasa tingkat menengah dan lebih dekat dengan bahasa mesin. Nah, C++ dapat membuat aplikasi grafik prosesor berkualitas. Saya akhiri untuk kontrak perkuliahan kali ini. Next, saya akan membahas mengenai pengertian dari algoritma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.